Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fida Hubaibah dengan NIM 2410221042. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Dalam pendidikan, perkembangan anak sangat penting diperhatikan karena setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan sendiri serta memiliki kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan harus sesuai dengan perkembangan anak sehingga anak merasa tidak terlalu sulit, tidak terlalu menegangkan, dan tidak terlalu mudah juga. Driver dalam Nuraini 2004 menjelaskan bahwa kognitif adalah istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Piaget menurut Santrok 2008 bahwa kognitif merupakan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Di sini teori perkembangan kognitif dijelaskan oleh pemikiran dua orang ahli psikologi. Yang pertama yaitu Jean Piaget, merupakan seorang psikolog dari Swiss. Yang kedua yaitu Lev Semyonovich Vygotsky, yaitu seorang psikolog dari Rusia. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Awalnya, Jean Piaget adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Swiss. Teori perkembangan kognitif Piaget menjadi dasar perkembangan konsep kecerdasan dalam psikologi yang dijadikan rujukan atau acuan. Terdapat 5 konsep dasar yang menjadi acuan dari teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama yaitu ada skema. Skema merupakan kerangka atau konsep dasar dalam pikiran anak yang bertujuan untuk mengorganisasi atau menata informasi serta menginterpretasikannya. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses ketika anak atau individu memasukkan pengetahuan baru ke dalam kerangka pengetahuan lama yang sudah ada. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang baru belajar bersepeda. Nah, di situ dia mengamati orang yang memakai sepeda, kemudian anak tersebut memasukkannya ke dalam skema yang sudah dia miliki. Proses tersebut bisa disebut dengan proses asimilasi. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses ketika anak beradaptasi dengan informasi baru yang diterimanya. Contohnya seperti ketika seorang anak yang menaiki sepeda dan dia terjatuh, kemudian dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah, proses tersebut dapat disebut dengan proses akomodasi. Yang ketiga ada organisasi. Menurut Piaget, organisasi adalah pengelompokan atau menata informasi tersebut ke dalam sistem kognitif yang lebih teratur sehingga meningkatkan kemampuan memori jangka panjang. Contohnya seperti menyusun baju dalam lemari. Ketika ditata baju menjadi rapi, maka akan mudah untuk mengambil baju tersebut jika dibutuhkan. Yang kelima ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan proses atau mekanisme pemikiran anak yang bergeser dari suatu tahap ke tahap pemikiran selanjutnya yang lebih kompleks. Proses ini terjadi karena anak mengalami semacam konflik dalam kognisi anak atau disebut juga dengan proses disequilibrium. Untuk memahami informasi atau sesuatu yang baru, ketika anak berhasil memecahkan konflik tersebut, maka terjadilah sebuah keseimbangan dalam pemikiran sehingga anak mendapatkan pengetahuan baru. Contohnya, ketika seorang anak bingung kenapa air bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, dan di situ dia berhasil memecahkan masalah itu. Saat itulah proses ekuilibrasi terjadi dan anak mendapatkan pemahaman atau mengetahui pengetahuan baru. Selanjutnya, Jean Piaget membagi tahap perkembangan kognisi anak ke dalam 4 periode perkembangan.
Pembagian tersebut didasarkan pada pertambahan usia anak. Artinya, semakin bertambah usia anak, maka akan semakin berkembang kognitifnya. Periode tersebut yaitu yang pertama ada periode sensori motor. Menurut Piaget, karakteristik periode sensori motor yaitu membangun dan mengorganisasikan pengalaman indera atau sensori dengan gerakan motorik atau otot. Yang kedua ada periode praoperasional. Periode praoperasional berlangsung pada anak usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Periode ini lebih bersifat simbolis dibandingkan periode pertama atau periode sensori motor. Tetapi pada tahap ini belum melibatkan pemikiran operasional. Jadi, karakteristik dari periode ini adalah proses mental yang masih mengandalkan perasaan, bukan logika. Pada periode ini, anak mulai belajar mempresentasikan atau menampilkan objek dengan menggunakan kata-kata, simbol, atau gambar. Pemikiran anak masih bersifat egosentris atau berpusat pada dirinya. Dengan kata lain, anak belum bisa melihat sesuatu berdasarkan pandangan orang lain. Anak sudah mampu mengklasifikasikan benda yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya, anak bisa mengelompokkan balok dengan balok, bola dengan bola, walaupun mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Yang ketiga ada periode operasional konkret. Periode ini, anak sudah memiliki pemikiran atau penalaran yang sudah menggunakan logika dalam situasi konkret. Anak tidak lagi menggunakan penalaran intuitif dan anak sudah bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek konkret. Operasi konkret merupakan operasi yang berkaitan dengan objek konkret atau nyata. Contohnya, di sini anak sudah memahami bahwa air bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jadi, walaupun air dipindah-pindahkan ke dalam beberapa wadah, bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Yang keempat ada periode operasional formal. Periode ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk bisa berpikir di luar hal yang konkret atau disebut juga dengan berpikir abstrak, idealis, dan menalar secara logis, serta dapat menarik sebuah kesimpulan. Pada tahap operasional formal ini, anak dapat memahami objek abstrak seperti cinta, kasih sayang, dan nilai. Kualitas berpikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan anak memecahkan masalah verbal. Anak tidak butuh lagi benda konkret. Selain abstraksi, pada periode ini, anak juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealis dan kemampuan mempredikasi segala kemungkinan. Saat bersamaan, anak juga mulai berpikir secara logis. Jadi di sini anak sudah bisa menyusun rencana secara sistematis dalam memecahkan masalahnya. Proses ini yang disebut Piaget dengan penalaran hipotetis deduktif. Selanjutnya ada implikasi teori Piaget dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan pandangan bahwa pendidikan hanya memperbaiki keahlian kognitif anak yang sudah muncul. Yang kedua, menggunakan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Semua siswa sebaiknya diajarkan membuat penemuan, memikirkannya, dan mendiskusikannya, bukan hanya menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru. Yang ketiga ada guru sebagai fasilitator dalam belajar. Di sini guru mendengar, mengamati, dan mengajukan pertanyaan kepada siswa agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Mengajukan pertanyaan yang relevan merangsang siswa untuk berpikir dan menjelaskan jawaban mereka. Yang keempat ada guru mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Karena guru tidak datang dengan kepala kosong, tetapi telah memiliki banyak ide dan guru dapat menginterpretasikan apa yang dikatakan siswa lalu memberikan respon yang sesuai dengan tingkat pemikiran siswa tersebut. Yang kelima ada melakukan penilaian terus-menerus secara individu dengan tes standar. Penilaian dilakukan secara individual dari diskusi yang merupakan hasil pemikiran mereka, penjelasan lisan dan tertulis sebagai alat evaluasi kemajuan.
Yang keenam ada meningkatkan kemampuan intelektual siswa dengan melaksanakan pembelajaran secara alamiah. Di sini anak tidak boleh didesak atau ditekan untuk menguasai banyak hal. Yang ketujuh ada menjadikan ruang kelas sebagai ruang eksplorasi dan penemuan. Di sini guru menekankan bahwa siswa melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. Guru lebih banyak mengamati minat siswa dan partisipasi alamiah dalam aktivitas belajar. Menurut Ramdhani 2016, apabila ruang kelas dijadikan sebagai ruang untuk melakukan eksplorasi dan penemuan, guru harus memberikan kesempatan, kemudahan, dan mengembangkan ide-ide siswanya sendiri. Siswa diajarkan secara sadar dengan menggunakan strategi sendiri untuk belajar. Yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan tokoh perkembangan kognitif berkebangsaan Rusia yang percaya bahwa anak itu dapat aktif dalam menyusun atau mengkonstruksi pengetahuan mereka. Vygotsky menyandarkan teori kognitifnya pada 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, kemampuan kognisi anak dapat dipahami jika kemampuan tersebut dianalisa dan diinterpretasikan sebagai suatu proses perkembangan atau developmental. Maksudnya, dalam memahami kognitif anak harus dipahami sebagai perkembangan dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu kemampuan kognisi dimediasi oleh kemampuan bahasa atau bahasa merupakan alat terpenting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang ketiga yaitu kemampuan kognisi diperoleh dari relasi atau hubungan sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Jadi, perkembangan kemampuan kognitif tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial kultural. Sesuai dengan asumsi tersebut, konsep-konsep teori Vygotsky dalam menjelaskan perkembangan kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Adalah sesuatu yang masih belum dapat dikerjakan seseorang anak sendirian tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa yang memiliki kompeten. Zona perkembangan proksimal ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari seorang anak namun sanggup dipelajari pada waktu tertentu. Yang kedua ada scaffolding. Pembelajaran sosial adalah perancahan yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian menghilangkan dukungan dan meminta anak memikul tanggung jawab yang makin besar begitu dia sanggup. Yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku dengan cara sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri dinamakan dengan pembicaraan batin atau pembicaraan privat. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka bisa fokus ke dalam pemikirannya sendiri. Anak-anak juga harus berkomunikasi keluar dan menggunakan bahasa selama periode yang agak lama sebelum transisi dari pembicaraan eksternal ke pembicaraan internal terjadi. Anak yang banyak menggunakan pembicaraan privat akan lebih kompeten secara sosial. Yang keempat ada pembelajaran kerjasama. Teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kerjasama. Di sini anak-anak yang bekerja sama saling membantu dalam belajar. Yang kelima ada saling memberi contoh. Teman-teman yang bekerja dalam zona perkembangan proksimal, mereka saling memberi contoh dan memungkinkan terjadinya pembicaraan batin sehingga dapat saling memahami dalam proses penalaran. Dalam hal ini, sangat memungkinkan bagi guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran secara kontekstual ini dijelaskan oleh Mano 2018, yaitu suatu konsep belajar yang akan membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan akhirnya mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa akan belajar dengan baik apabila yang mereka pelajari berhubungan dengan fenomena atau realita yang telah mereka ketahui.
Saling memberi contoh merupakan penerapan bagi siswa untuk saling memahami fenomena dan realita yang pernah mereka alami. Dengan demikian, proses belajar akan produktif dan siswa aktif atau terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan. Yang pertama, keinginan menyusun pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok siswa yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Pengajaran pribadi oleh teman yang lebih kompeten dapat berjalan efektif meningkatkan pertumbuhan dalam zona perkembangan proksimal. Pembelajaran kerjasama lebih memudahkan siswa untuk menemukan dan memahami konsep yang sulit karena mereka dapat saling berbicara dan membicarakan soal yang sulit, dan mereka dapat belajar dari teman sebayanya tentang cara berpikir yang tepat. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang menekankan perancahan akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pembelajaran siswa itu sendiri. Misalnya, guru yang semula memimpin kelompok-kelompok kecil siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang dipelajari secara bertahap, mengalihkan tanggung jawab diskusi tersebut kepada siswa. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Semua bahasa merupakan hasil ciptaan manusia. Beberapa konsep yang terkait dengan bahasa adalah fonologi, morfologi, semantik, dan pragmatis. Menurut Nakamura, untuk bisa menggunakan percakapan yang tepat, maka seseorang harus bisa memahami apa yang dikatakan, kepada siapa perkataan itu ditujukan, dan bagaimana cara mengatakannya. Kalimat yang sama, tetapi jika konteks berbeda, maka akan menghasilkan makna yang berbeda. Yang selanjutnya ada teori perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu teori nativisme. Yang menjadi ciri khas dari teori nativisme ini adalah lingkungan tidak memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia. Kesuksesan proses penerimaan ilmu ditentukan oleh hereditas individu itu sendiri. Seorang anak memiliki bakat yang telah dibawa sejak lahir. Teori ini digunakan untuk meneliti kemampuan bahasa seseorang. Menurut Noam Chomsky, bahasa itu terlalu rumit untuk dipelajari jika hanya mengandalkan metode peniruan. Tujuan dari teori ini adalah menemukan bakat terpendam yang dimiliki, mengasah kompetensi diri, dan memotivasi individu untuk melakukan pilihan. Dalam diri manusia, sudah ada net mekanisme, yaitu bahasa seseorang ditentukan oleh genetika. Yang kedua ada teori interaksionisme. Teori ini berpandangan bahwa pemerolehan bahasa adalah hasil dari interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dari lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa terkait dengan adanya interaksi masukan dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Tanpa adanya masukan yang sesuai dan tidak memungkinkan bagi si anak untuk dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Yang ketiga ada teori kognitivisme dari Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan bahasa ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, pengolahan informasi, dan motivasi. Teori ini sebenarnya berupaya menggabungkan peran lingkungan dan faktor bawaan, tetapi tetap menekankan pada aspek berpikir logis. Selanjutnya ada implikasi bahasa dalam pendidikan. Yang pertama, guru harus mampu memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa, dan setelah ia mengetahui bakatnya, maka siswa tersebut bisa mengembangkan dan dapat berdampak terhadap kemajuan diri siswa itu sendiri. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk berkompetisi. Kompetisi dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakatnya. Siswa yang berkompeten dapat bersaing dengan siswa lain dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif saat ini. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan
Diharapkan dari pilihan siswa, ia menjadi seorang yang lebih bijaksana, berkomitmen dan berpegang teguh dengan pilihannya, serta berkeyakinan dengan pilihannya itu yang terbaik untuk dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.